terpercaya di Indonesia. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar online kali ini yang akan saya bawakan bagaimana cara trading yang tidak baperan ya. Jadi kalau zaman sekarang ini kan orang bahasa kerennya kan baper ya. Jadi ini salah satu psikologis trading atau cara kita manage emosi atau kita ke manajemen emosinya. Jadi kali ini saya Anam akan membawakan seminar online kali ini secara emosional sehingga kita trading bisa terukur, terarah dan tentunya menjadi profitable. Oke, untuk seminar kali ini akan saya mulai dengan tips anti baper saat trading. Jadi sering kita ketika transaksi punya feeling atau punya perasaan, wah ketika kena stop loss, jadi stop lossnya kena, kemudian harga ternyata naik. Misal kita beli buy, kemudian kita pasang stop loss 30 sampai 50 poin dari kita punya buy, kemudian stop loss kena, akhirnya harga berbalik. Akhirnya kita merasa, wah kena stop loss kena stop loss doang, habis itu harga ternyata naik. Jadi perasaan itu yang akan kita hilangkan. Jadi benar-benar kita sudah mapping dari awal, dari pagi, kita sudah mapping pasar, sehingga kondisi pasar ketika tidak sesuai harapan, kita sudah bisa mengantisipasi dari awal. Oke, karena tentunya teman-teman juga pernah mengalami floating minus ya. Jadi floating minus, misal kita beli satu lot nih, kemudian harga turun, kemudian floating minus itu mencapai 3.000, 2.000 dolar. Berarti kalau saat itu kita posisinya benar, misal saat itu kita sell, berarti posisi kita bisa untung 2.000 sampai 3.000 dolar dong. Wong kita ketika beli harga terbalik aja bisa minus 2.000 sampai 3.000 dolar. Berarti berasumsi kalau ketika harga itu pas searah dengan posisi kita, misal kita sell, berarti ada kemungkinan besar kita bisa profit 2.000 sampai 3.000 dolar. Berarti kan di situ kita akan melihat bagaimana kita bisa kapan kita harus menahan untung, kapan kita harus keluar dari pasar, kemudian kapan kita harus menahan posisi karena ini tren lagi turun atau naik, sehingga kita bisa maksimal profitnya. Oke, tips anti baper saat trading untuk pertama adalah gunakan waktu. Jadi waktu ini sangat penting teman-teman. Jadi ketika kita pagi, eh, misal teman-teman yang masih kuliah nih ya. Jadi waktu pagi kita bangun tidur, mandi, sholat, kemudian mungkin kita bisa minum teh atau kopi. Dah saat itulah ketika pikiran lagi santai, fresh, kita bisa membuka beberapa berita, misal dari Forex Factory, kemudian mungkin investing, itu kita akan melihat event hari ini, kalender ekonomi hari ini, apa yang akan dirilis. Kemudian kita bisa melihat secara teknikal, jadi teknikal mungkin teman-teman bisa pakai mungkin moving average atau Bollinger atau Fibo. Jadi kita di situ akan pagi-pagi itu akan mengkombinasikan. Jadi untuk menganalisa market secara teknikal dan fundamental, sehingga Anda akan lebih siap menghadapi gejolak di market forex. Jadi ketika kita pagi
kita sudah tahu hari ini akan ada berita besar, high impact, kemudian kita hari ini mungkin ada pengumuman suku bunga, berarti kita akan tahu bahwa di jam tersebut itu akan terjadi gejolak pasar. Akhirnya teman-teman akan tahu, oh ya, hari ini akan ada gejolak pasar. Artinya ketika terjadi lonjakan harga ya memang itu yang sudah kita perhitungkan, karena mungkin pasar itu tidak sesuai market, tidak sesuai analisa, jadi kita sudah paham. Oke, jadi gunakan waktu Anda ketika pagi, ketika mungkin kalau yang sudah punya anak nih ya, mungkin kalau sudah punya anak-anak kecil, mungkin setelah kita mandiin anak, kemudian nyuapin si kecil, terus kemudian ngantar berangkat sekolah, di waktu jam berapa kita bisa santai? Misal kita jam 7:30 setelah semuanya selesai ya, kita bisa melihat fundamental berita yang akan muncul, kemudian analisa teknikal hari ini apa. Gitu. Jadi kita harus memaintain waktu. Sebenarnya memaintain waktu ini kan memang sejak kecil sudah kita diajarkan oleh orang tua atau bu guru kita ya untuk menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Jadi jangan ketika Anda lagi arisan misalnya, Anda menganalisa pasar kan jadi kacau semua gitu ya teman-temannya. Jadi saya harap teman-teman mulai mengatur waktu, gunakan waktu di mana waktu itu yang tepat, yang longgar, yang kita bisa santai di jam berapa. Dan jangan lupa ketika menganalisa itu harus lengkap fundamentalnya apa, hari ini eventnya akan dimunculkan apa. Kemudian teknikalnya akan seperti apa. Jadi kebetulan di GK Invest, khususnya GK Invest Semarang, kita pagi sudah diberikan sinyal ya secara free oleh tim R&D. Jadi untuk kalian yang trading di GK Invest di Semarang khususnya itu sudah sangat-sangat lengkap sekali. Pagi jam 6, sebelum jam 6 malah ya, kita sudah disiapkan analisanya. Jadi teknikalnya sudah siap, tinggal kita paginya kita akan melihat secara fundamental atau secara kalender ekonomi akan lihat. Oke, untuk pertama gunakan waktu yang tepat, artinya yang teman-teman yang longgar. Jadi baik kalian ibu rumah tangga atau seorang bisnismen atau seorang anak kuliah atau kalian yang lagi mencari pekerjaan, sebenarnya waktu itu sangat penting untuk menunjang kinerja kita. Oke, ketika sudah gunakan waktu, yang kedua kita memakai istilah jangan terlalu atau over ya. Jadi jangan terlalu, artinya jangan terlalu percaya diri. Jadi ketika kita buy misal, kemudian harga turun ya, kita jangan terlalu percaya diri, wah pasti ini harga akan naik kembali. Jadi kita harus menggunakan manajemen risiko atau risk management itu harus kita terapkan di sebuah transaksi. Gunakan lot yang masuk akal dan gunakan money management atau MM dengan bijak. Misal nih, kalau kita transaksi misal $5.000, berarti kita startnya dari pemakaian lot tersebut 5.000, berarti sekitar 10%-nya. 10%-nya dari 5.000 adalah $500. Artinya, berarti sekali kita masuk, jika 0,1-nya itu 0,1-nya itu adalah $100, margin request-nya berarti kita maksimalkan 0,5. Atau kemudian 0,5 itu kita bisa pecah lagi, berarti kita pemakainya 0,1 dulu, kemudian 0,1 sampai totalnya 0,5. Jadi pemakaiannya total adalah 0,5 atau 10% dari modal yang sudah didepositkan atau sudah ditaruh di sebuah perusahaan broker. Itu jadi jangan terlalu, ini sangat penting ya teman-teman. Jadi
jangan terlalu memakai hati, kemudian jangan terlalu percaya diri ini pasti akan balik. Jadi harga itu, apalagi kalau teman-teman lagi menghadapi sebuah pasar yang terjadi trending, itu kan sangat berbahaya. Jadi misal kayak sekarang ini USD JPY ya teman-teman. USD JPY ini hari ini dia sekarang di 123 poin, sekitar 123,10 ya. Jadi di situ sudah terjadi tren. Artinya USD itu dalam kondisi menguat. Karena jelas suku bunga dinaikkan, kemudian pastinya kan US juga dalam dalam jangka waktu yang lama ini kan akan terjadi penguatan. Suku bunga tahun ini akan dinaikkan beberapa kali, mungkin sekitar 3 sampai 4 kali ya mungkin ya. Mohon dikoreksi kalau itu ada suku bunga ya. Jadi untuk dolar dalam tahun ini akan diperkirakan menaikkan suku bunga. Artinya di dalam tahun ini ketika suku bunga dinaikkan, artinya kan berarti US akan mengalami penguatan. Artinya kalau secara tren jangka panjangnya ya kita ketika semua transaksi melawan dolar berarti kita harus berbalikan. Kecuali kondisi geopolitik ya kayak kemarin terjadi perang Ukraina, ketegangan Amerika dengan China, atau mungkin waktu terjadi pandemi itu mungkin bisa merespon pasar akan bisa berubah setiap saat. Oke, yang kedua adalah jangan terlalu, jadi sikap sikap trading jangan terlalu ini sangat-sangat sangat berpengaruh ya. Jadi kita ketika beli harga ternyata berbalik, berarti kita harus menyiapkan manajemen risiko. Ketika terjadi manajemen risiko ya sudah, itu memang sudah bagian dari proses kita untuk mendapatkan profit. Gitu ya. Ketika Anda teman-teman bisa menggunakan lot yang masuk akal, dengan menggunakan money management yang baik, pastinya transaksi teman-teman itu akan awet. Jadi transaksi itu akan awet, akan jangka panjang, karena bisnis forex itu adalah bisnis jangka panjang. Jadi teman-teman harus perhatikan itu ya. Jadi ketika model kita tradingnya scalping ya berarti kita hari itu juga harus uh, sering memantau, karena scalping itu adalah tipe orang yang full memantau di laptop atau di komputer. Oke, jangan terlalu percaya diri, kemudian gunakanlah lot yang masuk akal, dan gunakan money management atau MM dengan bijak. Oke, yang ketiga untuk tips anti baper saat trading adalah jangan memaksa. Jadi sesuatu kalau yang memaksa itu saya kira kurang bagus ya teman-teman. Jadi melakukan transaksi jika kondisi market yang tidak jelas. Jadi market yang tidak jelas biasanya itu dia akan menunggu sesuatu atau berita yang akan muncul ya. Jadi jangan memaksakan transaksi. Misal kondisi pada perang Ukraina saat kemarin itu harga emas naik, kemudian pound sterling, euro juga naik. Jadi kondisi yang marketnya itu tidak jelas. Jadi semacam hampir searah semua. Jadi dari situlah kita harus pinter-pinter mengasah insting ya. Jadi bisnis itu butuh insting. Dimana insting itu sangat sangat berpengaruh juga terhadap kondisi akun kita. Jadi ketika kalian mungkin ini lagi nggak enak badan, mungkin lagi banyak urusan yang harus diselesaikan. Jadi jangan paksa untuk masuk kondisi pasar. Jadi jangan memaksa ini juga dalam kondisi market yang tidak jelas, dan juga dengan kondisi saat kita ini lagi mungkin banyak meeting, mungkin banyak laporan-laporan yang harus dikerjakan. Itu sangat berpengaruh ketika kita bertransaksi. Karena transaksi ini kan 24 jam, teman-teman. Jadi 24 jam itu bukan berarti kita menghabiskan waktu 24 jam, bukan. Jadi dengan transaksi 24 jam, berarti kita
ada kelonggaran waktu selama 24 jam. Di jam berapa kita akan santai, di jam berapa kita akan bisa melihat kondisi pasar, melihat berita-berita yang sudah muncul, itu akan sangat sehat ya. Jadi transaksi yang sehat itu transaksi ketika diri kita juga dalam kondisi yang lagi sehat juga, artinya sehat kondisi lagi fresh, lagi bisa mengamati berita, bisa melihat teknikal-teknikal yang sudah ada di komunitas, itu sangat-sangat juga membantu. Oke, dan tiga, jangan memaksa untuk tips anti baper saat trading. Untuk yang keempat adalah tentukan target profitnya. Jadi tentukan target profit yang masuk akal. Jadi tentukan target profit yang masuk akal. Misal nih kita kalau tipikal trading scalping, berarti ya kita sekitar 2 poin atau 20 poin untuk forex ya, 20 atau 10 sampai 30 poin itu sudah cukup ya, dengan hitungan tidak ada 15 menit atau bahkan tidak ada 30 menit. Jadi tentukan target profit. Pak, bisa nggak sih kita ketika kita target profitnya, bagaimana kita mau menentukan target profit yang besar? Kalau ketika target profit besar berarti teman-teman harus dengan time frame yang besar. Jadi ketika kalian di time frame, berarti tentukan target yang masuk akal di time frame tersebut. Misal time frame-nya M30 atau M15, berarti di waktu 15 menit itu adalah waktu yang sangat efisien untuk mengambil take profit. Itu jangan sampai kita time frame M15 ngambilnya mungkin 100 poin, 200 poin. Ya bisa, cuma lebih baik profit itu yang wajar di time frame yang sudah ditentukan. Jadi ya, untuk tentukan target yang profit, tentukan target profit yang masuk akal, tentunya teman-teman sudah sangat paham ya, karena kan profit ya. Jadi kalau profit kan lebih sangat paham ya teman-teman dibandingkan floating atau minus ya. Jadi kalau profit mah sebanyak-banyaknya kan kalau bahasa orang itu. Jadi tentukan profitnya, mungkin kalau forex itu sekitar 20-30 poin masih wajar. Kalau emas itu sekitar 2-3 sampai 2-3 poin lah dalam hitungan menit sih masih wajar. Oke. Tips selanjutnya adalah tips anti trading adalah jangan menggunakan time frame yang kecil. Jangan menggunakan time frame kecil untuk melihat arah tren. Jadi yang waktu dulu kita bahas adalah tren itu ada tren pendek, tren sedang, kemudian tren panjang juga. Jadi untuk melihat tren itu kita bisa menyarankan untuk tren H4. Jadi cukup H4 itu bisa melihat tren besarnya. Jadi time frame kecil itu untuk menentukan kapan kita harus entry atau kapan kita harus exit. Jadi tentukan time frame ketika Anda ini menggunakan trading, ketika time frame itu H4 misalnya. Berarti kan kita secara jangka panjang, artinya H4 itu berarti kan 4 jam kemudian. Jadi lebih untuk secara emosional kan lebih lebih tenang ya teman-temannya dibanding dengan time frame yang lebih kecil, mungkin M15, M5 bahkan M1 itu kan sangat-sangat sangat-sangat menguras tenaga. Time frame H4 ini adalah saran, jadi ketika teman-teman melihat tren jangka panjangnya, kemudian kita akan pendekkan time frame-nya mungkin jadi time frame H1 atau M15, itu menjadi arah jangka pendeknya. Oke, yang kelima, ketika tips anti baper saat trading adalah jangan menggunakan time frame kecil. Jadi kalau time frame kecil ini kan
gimana ya, sangat memancing emosi ya kalau kita nggak ini ya, nggak terbiasa. Oke, yang selanjutnya adalah kunci sukses dalam trading itu adalah mampu menekan emosi dan mengikuti sistem trading yang telah direncanakan dan melakukan dengan terus-menerus secara tekun. Dan jika Anda konsisten melakukan hal tersebut, Anda pasti bisa mendapatkan profit konsisten di market forex. Jadi menekan emosi, jadi mengontrol emosi itu sangat penting di dalam trading. Karena Anda pernah membayangkan teman-teman, ketika Anda floating minus saja bisa mencapai mungkin puluhan poin, bahkan ratusan poin ya guys. Tapi ketika profit kita mungkin sedikit. Jadi di situ salah satu memaintain menekan emosi. Terus teman-teman pelajari sistem trading yang mungkin sering di-share di GK Invest. Jadi mungkin pagi dengan sistem trading line chart, kemudian breakout, break atas, break bawah, atau mungkin dengan Bollinger Band, atau mungkin dengan Fibo ya, mungkin dengan MA, itu semuanya sistem trading itu kita sendiri yang menciptakan. Jadi sistem trading itu kita yang ciptakan dan kita terus ulang-ulang. Jadi ketika terjadi kesalahan, kita akan review kenapa terjadi kesalahan. Mungkin di analisanya secara fundamental, atau pas di beritanya mungkin tidak mendukung, atau secara teknikalnya tidak mendukung. Jadi itu akan terus diulang-ulang terus. Sehingga akan ketemu sebuah sistem. Karena sistem ini perlu ditekuni ya. Jadi perlu ditekuni, perlu dipelajari, perlu diamati terus kelemahan-kelemahannya. Sehingga ketika kita sudah paham dengan sistem trading tersebut, ya kita pasti secara emosi, apalagi kita beban tidak mungkin ya, karena sistem itu sudah jelas. Kalau resiko sekian, kalau untung sekian. Jika Anda melakukan konsisten ya, secara konsisten, pasti bisa mendapatkan profit yang konsisten di market forex ya, khususnya forex atau emas. Jadi secara konsisten Anda berulang-ulang, Anda lakukan terus-menerus. Jadi pagi kita longgarnya jam berapa, berarti pagi kita harus nyiapin news atau berita yang akan muncul pagi ini. Kemudian secara teknikal kalau kita pakai breakout breakout atas atau breakout bawah, berarti kita harus melihat high low-nya. Berarti break high di berapa, break low di berapa, kita harus tahu. Oh, berarti break low di sini kemungkinan besar akan terjadi sekian, break high di sini kemungkinan besar akan terjadi sekian. Ketika kita sudah tahu harga high low-nya, berarti break di atas, di atau break bawah. Oke, kita berarti next selanjutnya adalah di mana kita harus entry. Entry misal breakout bawah untuk XASU misal emas, misal harga atasnya minggu kemarin adalah di 1965 ya, 6665 sekian, 66 lah. Jadi emas kalau break di kisaran 1966 akan terjadi kemungkinan besar harga akan mencapai sekian. Jadi kemudian break low-nya bawah emas untuk minggu lalu ada di harga sekian. Jadi kita harus melihat emas itu break low-nya akan ada di harga berapa dia akan mencapai penurunan. Jadi teman-teman harus perhatikan sistem trading tersebut secara terus-menerus. Jadi emas misal kayak hari ini emas sekarang di 933, berarti ini hari Senin, berarti kita acuannya sih berarti Jumat ya, harga Jumat atau harga minggu lalu tuh. Kisaran high-nya adalah di 1965, sekitar 6566, dan low-nya adalah minggu lalu di sekitaran 1910 sampai 1911. Artinya harga kemungkinan range-nya minggu lalu ada di 1966 sampai 1910 atau 1911. Artinya ada sekitar 50 poin ya. Jadi disitulah kita akan paham, oh range sekian tuh area breakout-nya di berapa, kemudian
high low terakhir di hari Jumat berapa, itu sistemnya teman-teman sendiri yang bikin. Jadi pakai money management yang tepat ya. Artinya kalau kita 0,1 berarti dengan modal misal 2.000 atau 20 juta, berarti kita maksimal 0,2 atau 0,1 maksimal 0,2. Itu sudah save ya teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya saya akan akan membuka sesi pertanyaan. Jadi untuk hari ini saya lebih condong ke secara emosionalnya. Jadi kalau teknikal saya kira teman-teman sudah punya ya. Jadi sudah paham tentang teknikal. Jadi lebih ke condong hari ini kita membahas secara psikologis trading aja. Jadi trading dengan plan yang sudah kita plan pagi-pagi atau sudah plan hari ini, itu salah satu cara untuk mengurangi atau menghilangkan baper saat trading. Jadi, itu stop loss-nya aja. Habis itu harga ternyata berbalik lagi. Jadi, kemudian mungkin kita sistem average mungkin, harga semakin turun. Jadi kan itu akan menjadi, perasaan kita akan menjadi nggak bisa tidur, mungkin nggak bisa enak makan. Itu akan kita hilangkan. Jadi trading ini mau kita tinggal makan, mau tinggal tidur, ya dia sudah tertata secara kita sudah mapping dari awal. Banyak analisa-analisa yang sudah disampaikan oleh GK Invest Semarang, tim R&D yang setiap pagi, kemudian siang, kemudian seminar-seminar online. Saya harap para peserta khususnya ya diikuti terus. Artinya itu gratis guys. Jadi sangat bermanfaat ketika teman-teman mendapatkan ilmu baru. Jadi semua ilmu baru itu kita akan terima dan akan kita saring. Mana yang terbaik buat diri kita. Karena sebenarnya trading ini seperti kita berdagang biasa. Karena berdagang biasa jadi ada untung, ada rugi. Yang penting antara akumulasi untung dan rugi harus lebih besar untungnya. Gitu. Jadi untuk manajemen risiko mungkin ada cut loss atau cut sweep, mungkin ada locking atau mungkin ada average. Manajemen risiko mungkin Pak, apa manajemen risiko yang tepat untuk tips anti baper di sini? Ini ada beberapa ya. Jadi kalau untuk tips anti baper ini saya sarankan memakai manajemen risiko dua, yaitu cut loss atau locking. Jadi ketika cut loss berarti kerugian kita akan itu aja. Tapi ketika kita locking itu artinya itu fungsinya dia yang mengerem. Artinya ketika terjadi baik misal kemudian kita lock sell ya. Nah, di situ fungsinya dia mengerem. Hanya mengerem aja. Tetap jarak antara buy dan sell itu adalah kerugian. Tergantung bagaimana kita bisa kapan melepas sell-nya dan kapan melepas buy-nya. Artinya locking dan cut loss itu mirip, hampir sama. Dia membatasi risiko, cuma kalau locking itu lebih condong dia masih diberikan kesempatan untuk membongkar. Kalau average, untuk tips anti baper ini saya kira kurang recommended ya. Average, kemudian average ini kan resikonya adalah ketika pasar terjadi tren. Jadi kayak misal USD JPY ini hampir minggu ketiga ini dia naik-naik terus kan. Artinya ketika kita average itu kan sangat menguras emosi ya. Jadi emosi kita kalau nggak ke kontrol, kalau kita sudah niat average, kalau emosi kita nggak kuat, bisa-bisa kita cut, harga ternyata turun. Gitu. Jadi rencana dari awal, dari plan trading dari awal itu sangat penting ya guys. Jadi kalau teman-teman mau melakukan average, ya sudah, berarti kita harus
menyiapkan segala konsekuensinya. Ini bisa menambah dana untuk sell lagi. Itu mungkin dianggap berapa kita akan sell lagi. Gitu ya teman-teman. Oke, hari ini mungkin belum ada pertanyaan. Saya kira meeting ini. Oh, ini ada pertanyaan. Apakah perlu diperhatikan saat dari Mas Ahmad Himam? Jadi izin bertanya, apakah yang perlu diperhatikan saat ikut trading? Oke, Mas Himam, Ahmad Himam. Jadi ketika Anda perhatikan saat pertama kali Anda trading, Anda pastikan apa yang akan Anda trading. Misal XAU atau emas. Berarti Anda harus menghitung range harian, range mingguan emas tersebut. Jadi kalau misal Mas Imam ini transaksi euro atau pound sterling gitu ya, kita harus perhatikan range hariannya berapa. Ketika Mas Imam ini tahu range harian, range mingguan itu berapa, artinya itu Mas Imam sudah tahu bahwa pergerakan pound sterling itu rata-rata dalam 1 minggu sekian. Itu bisa dilihat di chart, jadi secara mingguan, harian, atau bahkan bulanan, atau bahkan per 2 minggu. Itu kalau di MetaTrader 5 itu kan ada ya guys. Gitu ya Mas Imam. Kemudian satu perhatikan apa yang akan ditransaksikan gitu. Terus yang kedua adalah modal atau deposit yang sudah kita storekan ke pihak broker ya. Jadi berapa modal? Misal kalau modal $500 atau $200 ya misal kita transaksi emas di 0,1 ya itu sudah sangat tidak recommended karena emas itu sehari bisa bergeraknya bisa 10 bahkan 20 poin sehari kan. Itu berarti kalau kita $200 ketika bergerak 1 poin aja kan, kalau 0,1 kan kita sudah minus $10 ya atau 100.000 ya. Gitu. Jadi dana itu sangat penting atau modal yang sudah kita storekan ke broker tuh kita sangat penting. Jadi pair atau currency apa yang akan kita transaksikan gitu. Jadi ketika kita transaksi kita harus paham pair tersebut, karakter pair tersebut. Misal XAU atau euro atau pound sterling, kita perhatikan. Bagaimana cara memperhatikan, Pak? Kalian kan pasti ada platform MetaTrader 5 nih. Jadi bisa melihat secara grafiknya, harian, kemudian mingguan, atau kemudian per 1 jam, per berapa dia pergerakannya. Berapa kemungkinan harga itu bisa searah itu berapa poin. Jadi pertama perhatikan pairnya, kemudian berapa depositnya, kemudian pahami karakter si yang akan kita transaksikan. Kemudian yang tentu resiko ya, jadi kita harus pahami resiko. Kalau saya sih selama ini resikonya saya selalu membatasin 2 maksimal 3 poin. Jadi untuk XAU saya selalu membatasin 2 sampai 3 poin. Itu maksimal ya. Jadi kalau emas, kalau forex berarti 20 sampai maksimal 30 poin. Pembatasan risiko. Jadi kalau kita sudah membatasin 20 sampai 30 poin, ya sudah, berarti stop, kita harus batasin risiko tersebut. Gitu ya Mas. Mas Himam, semoga bisa menjawab, semoga bisa membantu, semoga jawaban ini bisa membantu. Oke, untuk yang kedua pertanyaannya Mas Febrian Krisnando. Izin bertanya, apakah modal yang digunakan trading untuk pemula harus banyak? Tidak. Jadi untuk Mas Krisnando ya, Febrian Krisnando. Jadi izin bertanya, apakah modal yang digunakan trading untuk pemula itu harus banyak? Tidak. Jadi
pasar forex ya khususnya. Jadi pasar forex, pasar emas itu bahasanya di atas langit masih ada langit. Jadi harga tertinggi masih ada bisa harga tertinggi lagi. Jadi justru bagaimana menyiasati dengan modal kecil kita bisa untung yang wajar. Jadi jangan sampai bermimpi dalam tanda kutip modal kecil, modal misal $200 bermimpi bisa untung 100 juta kan nggak masuk ini ya nggak masuk akal ya. Jadi untung itu sewajarnya sesuai apa ya sesuai hitungan kita. Jadi untung 30 sampai 50 poin itu masih wajar. Jadi modal pemula itu di GK Invest ya. Jadi GK Invest ini kan startnya kan kita 0,1 ya. Ketika kita start 0,1, apa yang akan kita transaksi? Misal Mas Krisnando pengen transaksi di emas. Oke, emas. Emas dengan 0,1 dengan rata-rata dalam 1 minggu dia bisa bergerak antara 70 sampai 80 poin dalam 1 minggu ya. Oke, berarti kita berapa ketika kita transaksi emas idealnya ya berarti sekitar rata-rata 1.000 sampai 2.000 dolar. Itu jadi kalau kita transaksi forex kita harus lebih detail lagi. Forexnya apa ini? Euro, EU atau GU, pound sterling USD. Misal kita pilih EU nih. Oh, EU itu pergerakannya rata-rata sehari 50 atau sampai maksimal 70 poin sehari. Cukup dengan modal 5 juta. Jadi 5 juta sampai 7 juta untuk euro dengan 0,1 saya kira cukup ya dengan manajemen resiko yang pasti. Jadi teman-teman pastikan manajemen resikonya dulu. Jadi kalau untung sih kalau kita nggak pasti nggak apa-apa. Artinya gini, ketika kita mau untung 30 poin, mau nggak pastiin 30 poin, misal mau 40, mau 50, atau mau 100 tuh nggak apa-apa. Kalau resiko kita harus pastikan cukup 20 poin atau maksimal 30 poin kita harus stop. Minimal kita stop loss atau minimal kita locking dulu. Locking itu kan mengerem ya. Jadi ngerem, artinya ini pasar turun terus. Turun terus kita lihat nanti sekitar kita akan longgar jam berapa. Misal sore kita sibuk perjalanan pulang ke rumah, mungkin nanti sekitar jam-jam habis makan malam, mungkin jam setengah 8, jam 8 kita baru buka market. Ternyata, wah Pak, setelah kita locking, ternyata harga balik. Itu sudah merupakan bagian dari sebuah proses trading. Jadi ketika teman-teman misal stop loss saja, begitu kita kena stop, ternyata malam-malam harga berbalik. Itu merupakan bagian. Jadi itu sudah proses ya. Jadi teman-teman jangan sampai proses kita harus stop di mana, harus exit di mana. Jadi ketika kita untung nih, misal profit nih kita dari tadi ngomongnya kan rugi ya, jadi resiko ya. Kita kayak untung nanti sore tadi untung sudah 20 poin, ternyata kita tinggal pulang, makan, mandi sampai jam 8 ternyata untungnya tinggal 5 poin ya. Itu sudah merupakan sebuah konsekuensi. Makanya kita harus tentukan. Gitu ya Mas Febrian Krisnando. Jadi modal untuk pemula malah kita sarankan untuk belajar demo dulu. Artinya dengan demo kita akan lebih meningkatkan jam terbang. Wah, demo dengan real secara psikologisnya beda dong, Pak. Iya, beda. Cuma kalau kita memperlakukan demo seperti real, itu akan membuat kita apa ya? Akan membuat kita sama aja. Sebenarnya demo di GK Invest, demo di mana aja itu kan harga sama. Apalagi teman-teman bisa menganggap demo itu seperti real, itu jauh lebih hebat. Jadi banyak orang yang mengabaikan demo akun. Jadi sebenarnya demo akun itu sangat membantu ya. Jadi apa fungsinya demo akun? Jadi demo akun ini adalah untuk menguji coba
emosi kita, sistem trading kita. Apakah layak di demo akun? Ketika demo akun untung terus gitu misalnya. Kemudian ketika real rugi. Ya kan seperti itu ya seringnya. Jadi ketika demo untung, ketika real ternyata rugi kan. Nah, berarti ada sesuatu yang salah di situ. Jadi sikap Anda di demo itu kan pasti lebih santai. Tidak ada beban, ya kan? Jadi kalau ketika di real ya sama. Setiap kita harus santai, tidak ada beban. Bagaimana tidak ada beban? Jelas. Demonya teman-teman melakukan demo 5.000 US. Ketika real akun $500 kan jauh. Jadi jadi jelas jauh wong. Demonya aja 5.000. Kemudian ketika real $500 ya jelas beda. Jadi ketika demo bagaimana ya? Usahakan atau maksimalkan demo itu seperti real. Karena saya pernah loh melakukan demo itu hampir setahun untuk menguji sebuah sistem yang benar-benar bisa saya andalkan gitu. Gitu ya teman-teman. Semoga jawaban ini bisa membantu Mas Febrian Krisnando. Oke, saya kira cukup ya hari ini dua pertanyaan aja cukup. Saya harap teman-teman bisa memulai trading dengan uh, sistem yang sudah teruji, artinya sistem yang teruji itu. Jadi pola trading tersebut sudah kalian ini ya, kalian uji sebelumnya melalui demo akun, kemudian melalui seminar atau mengikuti seminar-seminar online yang ada diselenggarakan di GK Invest Semarang khususnya. Oke, untuk seminar siang ini saya kira cukup ya. Oke, saya cukup. Kita sudahi dulu untuk seminar hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.